Hadirin yang terhormat, meningkat ke acara selanjutnya, yakni tausiah dengan tema mengenal hakikat kematian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Waryani Fajarianto MAG. Kepada beliau kita persilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan Ibu Wisnu Subroto beserta segenap keluarga Hande Tolan yang berhadir baik secara langsung ataupun secara virtual. Yang kami hormati keluarga besar Kejaksaan, betul maksudnya? Kejaksaan Agung baik di Jakarta ataupun di tempat lain yang juga berhadir secara virtual. Tentu para kolega Bapak Wisnu Subroto yang pada malam hari ini menyaksikan acara doa bersama, tentu beliau juga bersama-sama mendoakan agar arwah Bapak Wisnu Subroto kembali ke haribaan Allah dan Rasul-Nya di Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berhadir di majelis ini secara langsung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, gelar, jabatannya. Kita sebut saja sebagai kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu dapat kita berhadir pada malam hari ini. Rangkaian acara pembacaan surat Yasin dilanjutkan tahlil, doa, dan tausiah. Semoga acara nanti berjalan sesuai rencana dan lancar sampai akhir. Salawat serta salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izinkanlah kami pada malam hari ini sedikit menyampaikan oleh-oleh hikmah, mengenal hikmah kematian, sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Tentu sebelum itu kita urai, barangkali ada yang bertanya, apa maksud kalimat mengenal hakikat kematian itu? Kenapa tidak disebut dengan mengenal hakikat mati? Apa kemudian bedanya antara mati dan kematian? Kalau mati tentu tidak perlu kita kenang, tapi mengenang kematian itu yang perlu untuk peringatan bagi kita semua. Sebelum saya lanjutkan, pertama saya mengucapkan berbela-sungkawa kepada Bapak Wisnu Subroto dan segenap keluarga. Semoga arwah beliau sebagaimana tadi sudah kita doakan bersama-sama diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentu kalimat diterima ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana diterimanya dan apa syarat-syarat itu diterima dan di mana tempatnya untuk diterima. Maka tadi ada kalimat kembali ke haribaan Allah dan Rasul-Nya
kembalinya kemana dan siapa yang kembali. Dan apakah betul bisa kembali sebagaimana ucapan kita bersama ketika ada orang yang sedang wafat, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana kami milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, apakah betul kembali? Nah, bagaimana cara kembali? Nah, itu hendaknya menjadi bahan musyawarah kita pada malam hari ini. Sebagaimana tadi yang Mas Agung pertanyakan, Pak Fajar, terus kalau roh bapak saya ini gimana? Saat ini sedang bagaimana? Kemana beliau harus kembali? Maka kalau tidak tahu tempat kembali, keturunannya yang bisa memberitahu dan mendoakan semoga beliau kembali. Nah, disitulah pentingnya memiliki anak yang soleh. Makanya terputus amal seseorang kecuali 3 perkara. Yang pertama amal jariah, saya yakin Bapak Wisnu Subroto amal jariahnya banyak sekali yang barangkali tidak bisa disebut satu persatu. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah, pada malam hari ini kita dalam rangka yang ketiga ini saya kira sebagai keturunannya, yaitu mendoakan beliau sebagai anak yang soleh. Tentu ketika orang tidak tahu kemana kita harus kembali, orang yang memberitahu khususnya putra-putrinya menunjukkan kemana tempat kembali. Karena tempat kembali ini banyak orang yang mengucapkannya, pokoknya kembali, tapi tidak pernah ditanyakan kemana tempat kembali. Karena kalau tidak ada tempat kembali, tentu dia tidak bisa selamat ya. Ibarat rumah, dia masih di luar begitu, tidak bisa masuk ke dalam. Tentu kalau masih di luar rumah, dia akan kehujanan, akan kepanasan, artinya tersiksa dia. Tapi kalau dia sudah bisa masuk rumah itu, maka tentu dia akan selamat, tidak lagi kepanasan dan kehujanan. Itu umpama bahasa kembali ke rumah tadi, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Agung dengan kalimat keharibaan Allah dan Rasulnya tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Mas Agung sudah menyampaikan pertanyaan yang singkat tapi penjelasannya panjang ya. Bapak sebenarnya orang yang meninggal itu bagaimana begitu? Ini agak serius sedikit ya. Jadi kita bedakan 3 istilah dulu, Mas Agung ya. Kadang kita merancukan 3 istilah ini dan nanti kondisi beliau bagaimana begitu. Yang pertama mati. Jadi jangan dikatakan orang yang meninggal itu dengan istilah mati. Karena mati itu sudah tidak ada manfaatnya, tidak lagi berguna. Maka bahasa kita ketika ada orang yang meninggal dunia kita sampaikan dengan bahasa wafat. Bahwa beliau telah wafat. Tidak boleh kita katakan mati. Karena kalau sudah kita katakan mati, maka dia menjadi bangkai seperti binatang. Maka bahasanya jangan mati. Mati itu adalah untuk tubuh yang ditinggalkan ruhnya. Maka yang mati bukan ruhnya, tapi tubuh yang ditinggalkan ruhnya tadi yang mati. Karena ruh tidak mati. Karena kalau ruh mati, maka tidak perlu kita beramal. Kenapa kita beramal? Karena meyakini ada yang tidak mati tadi, sehingga dia nanti bisa menerima pahala atas amal-amal kita. Jadi kita belum berbicara karena perintah Tuhan, karena ada keterangan hadisnya, karena ada keterangan ayat Qur'annya. Tapi kalau kita ditanya, kenapa Pak saya kok harus beramal? Ibadah, sembahyang, sedekah, zakat, dan seterusnya. Ya karena ada yang tidak mati di dalam diri Anda, yang itu nanti menerima pahala atas segala amal Anda tadi. Nah itu kondisi mati, maka kita tidak, karena mati itu untuk binatang, maka tidak boleh kita katakan mati. Maka dulu saya ditanya ya oleh ustadz saya, Fajar kamu tadi makan apa? Saya makan ayam Pak Ustadz. Ayam tidak boleh dimakan kalau hidup, yang boleh itu ayam mati. Kemudian saya koreksi kalimatnya. Iya Pak Ustadz, saya makan ayam mati. Kalimat itu pun salah, kata guru saya. Karena kalau ayam mati berarti dia jadi bangkai. Maka yang betul itu adalah memakan ayam yang telah dimatikan, disembelih dengan asma Allah. Itu baru betul kalimatnya. Karena kalau ayam mati, bangkai. Ini ayamnya, Mas Agung ayamnya gimana? Sudah mati Pak? Kan sudah jadi bangkai. Nah agar dia tidak jadi bangkai, maka kita matikan. Kita sembelih dengan asma Allah. Itu halal baru. Maka beda antara mati dan dimatikan. Maka kita yang masih hidup, tentu hikmah terbesar ya dari kewafatan beliau adalah
kita harus mengamalkan yang disebut mutu qabla ang tamutu. Jadi matilah sebelum kamu mati. Ini pepatah lama para ulama untuk merenung lebih dalam kalimat matilah kamu sebelum mati. Itu dalam arti matikanlah kehendak hawa nafsu kamu sebelum kamu mati yang sebenarnya. Nah, nanti saya akan sampai di sini. Karena kalau selama hidup tidak pernah mematikan kehendak hawa nafsu, maka dia susah untuk mengatakan kembali. Karena itu syaratnya tadi. Tentu hawa nafsu tidak bisa mati. Karena mati hawa nafsu, mati kita. Karena hawa nafsu masih kita pakai. Yang dimatikan bukan hawa nafsunya, tapi kehendak hawa nafsunya. Karena kalau hawa nafsu mati, kita tidak punya nafsu makan. Karena makan juga pakai nafsu. Mainan mobil-mobilan juga pakai hawa nafsu kan. Nah itu kita pakai. Nah maka yang dimatikan bukan hawa nafsu, tapi kehendaknya, keinginannya untuk memakai itu. Nah itu kita matikan dengan cara stop, jangan dilanjutkan. Itu kondisi mati ya. Maka mati bukan untuk kita, itu mati untuk binatang. Yang kedua, yang disebut dengan meninggal. Makanya kita sering mengatakan si A telah meninggal dunia. Apa sih makna kalimat si A telah meninggal dunia? Itu artinya ruh yang di dalam jasadnya si A tadi telah meninggalkan dunianya. Dunianya ruh tadi. Nah, mana yang disebut dunianya ruhnya tadi? Tubuh manusianya. Maka kalimat meninggal dunia, maka sebenarnya bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunianya. Karena ruh itu punya dunianya yang disebut tubuh manusia tadi. Maka di dalam diri kita ada dua dimensinya, tubuh manusianya yang datang dari kedua orang tua, dan rohani yang datang dari Tuhan ditiupkan pada saat janin berusia 4 bulan 10 hari. Itulah yang hendaknya kembali. Makanya jangan khawatir ketika jasad terbenam di dalam tanah, tapi yang punya jasad tidak boleh terbenam di dalam tanah. Itulah yang kita doakan pada malam hari ini. Maka kita sering mengucapkan kalimat dia telah meninggal dunia. Apa maksudnya dia telah meninggal dunia tadi? Artinya ruh yang di dalam jasadnya si A tadi telah meninggalkan dunianya ruh tadi. Nah, dunianya ruh itu apa? Tubuh kita masing-masing. Maka tubuh kita itu dunianya, dunia bagi yang di dalam tubuh. Maka begitu yang di dalam sudah keluar, maka tidak ada lagi manfaat tubuh kita. Maka ibarat rumah yang punya tuan rumah. Maka kalau kita bertamu ke rumah orang tertentu, yang kita cari kan sebenarnya bukan rumahnya, tapi yang kita cari adalah tuan rumahnya. Begitu tuan rumahnya tidak ada, maka kita tidak perlu lagi ke rumahnya. Maka sebenarnya saya datang ke sini bukan menemui rumah ini, karena rumah ini bisa roboh oleh gempa. Yang saya datangi Mas Agungnya, tuan rumah, umpamanya begitu. Ibaratnya sama juga tubuh ini rumah bagi ruh yang di dalam jasad kita. Maka begitu tuan rumah sudah tidak tinggal di dalam tubuh rumahnya, maka tentu tidak ada lagi manfaat rumahnya tadi. Bisa jadi rumah kosong. Kalau rumah kosong banyak hantunya. Kalau rumah kosong kan banyak hantunya. Maka yang kita cari tuan rumah tadi. Maka tubuh ini ibarat rumahnya. Kemudian tuan rumah di dalam tubuh itulah yang kemudian ditiupkan Tuhan pada saat janin 4 bulan 10 hari. Maka pada saat istri kita, ibu mengandung pada saat janin berusia 4 bulan 10 hari, itu biasanya ada doa. Kita doakan pada saat 4 bulan 10 hari itu, semoga rohani yang dititipkan Tuhan ke dalam calon jaban bayi itu betul-betul rohani yang nanti bisa mengemban amanat dari Tuhan, karena cobaan dia sangat berat, tantangan ketika nanti dia dilahirkan. Tantangan kepada diri dan tantangan kepada orang lain. Nah, 4 bulan 10 hari nanti ada hitungannya. Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Karena 40 hari nanti proses nutfah terbentuk, kemudian 40 hari kemudian proses ngalaqah. Ngalaqah itu segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal daging disebut mudghah. Maka terbentuklah calon janin bayi. 40 kali 3, 120 hari. Orang sering menyebutnya mudahnya 4 bulan 10 hari. Nah, di situ rohani belum ditiupkan oleh Tuhan, maka ibu biasanya nyidam sebelum 4 bulan 10 hari. Kenapa nyidam sebelum 4 bulan 10 hari? Karena keinginan dia, ruhnya si ibu tadi,
tidak sama dengan keinginan ruhnya calon jaban bayi. Maka keinginan orang tuanya kadang tidak sama. Loh, kamu kok inginnya sate padahal tidak terbiasa sate, karena yang ingin tuh yang calon jabang bayi tadi. Maka untuk mengendalikan, menyempurnakan calon jabang bayi pada saat berusia 4 bulan 10 hari tadi, kemudian Tuhan meniupkan rohani ke dalam dirinya. Itu yang kita tidak bisa memprediksi kapan pada detik keberapa rohani ditiupkan Tuhan tadi. Maka calon jabang bayi kalau meninggal dunianya setelah 4 bulan 10 hari belum lahir sudah meninggal, ketika dimakamkan harus diberi nama. Kenapa harus diberi nama? Karena memberikan nama rohani yang ditiupkan Tuhan tadi. Maka bisa kita doakan, itu nanti akan jadi dayang surga dalam bahasa Tuhan. Jadi pelayan surga. Tapi kalau sebelum 4 bulan 10 hari sudah meninggal calon jabang bayi, tidak harus diberi nama ketika dimakamkan, karena rohaninya belum ditiupkan Tuhan. Nah, nama itu memberikan identitas rohani yang berbeda kepada diri kita masing-masing. Karena kalau saya panggil ruh itu nanti semuanya datang. Ruh itu kan nanti semuanya datang. Maka untuk membedakan ruh di dalam tiap tubuh manusia diberi nama. Ruh yang di dalam jasadnya Agung diberi nama Agung. Maka ketika dipanggil Agung, rohaninya Agung yang kemudian merespon, yang lain tidak. Maka nanti akan dipanggil namanya sesuai dengan nama rohaninya masing-masing. Maka memberi nama jangan sembarangan, karena itu yang akan dipanggil Tuhan nanti. Fajar, ya ruh bernama Fajar. Tapi nama Fajar banyak Pak di dunia. Bin siapa? Nah itu baru berbeda. Maka penting menasabkan kepada bin siapanya. Itu nanti sudah mulai berbeda. Maka tadi saya sampaikan kepada Mas Agung, Pak Mas Agung, Wisnu Subroto itu banyak Mas di dunia namanya Wisnu Subroto. Untuk membedakannya dengan Wisnu Subroto lain, bin siapa? Nah itu harus disebutkan. Maka tadi saya tanya beliau, Wisnu Subroto bin R. Subagio ya. Bapak beliau ya, R. Raden ya. Oh, berarti beliau masih keturunan kerajaan ya Mas? Prabu Siliwangi atau Prabu? Berarti Mas Agung ini bukan orang sembarangan ya, darah biru ya. Tapi darah biru ataupun darah hitam ya, yang penting rohaninya kemana begitu, karena itu fisik saja begitu. Maka yang tertanam di makbaroh beliau itu jasadnya, tentu kita berharap yang punya jasad itu tidak di situ, karena kalau yang punya jasad kita yakini ada di situ, maka dia belum kembali. Maka kalau nanti Mas Agung mendoakan beliau, kemudian pergi ke makbaroh beliau, itu mendoakan rohani beliau semoga tidak di situ. Jangan dibalik. Berdoa di situ, semoga ruhnya di situ, saya doakan semoga terang benderang. Kalau kita pikir secara logik sederhana, walaupun kita mendoakan semoga di alam kuburnya diluaskan dan terang benderang. Walaupun luas dan terang benderang, namanya di alam kubur itu belum selamat. Ibaratnya di dalam penjara, terang benderang tapi penjaranya luas. Kan tetap tersiksa dia. Maka kita doakan, semoga arwah bapak saya, engkau terima, ya Rasul, di Baitullah. Harusnya begitu. Maka itu nanti terkait dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Maka tadi kenapa Mas Agung tidak bertanya begini, Pak Fajar, kenapa kalau acara tahlilan yang dibaca surat Yasin dan tahlil? Kok enggak dibaca surat-surat lain? Surat-surat Quran kan banyak sekali, 114 surat. Tapi yang dibaca kok Yasin kenapa? Kok enggak yang lain? Kok setelah itu kemudian tahlil, bukan membaca tasbih atau takbir? Itu kenapa tadi enggak ditanya? Kan itu yang kita amalkan. Wah iya Pak, harusnya itu saya tanya Pak. Berarti kalau masih ada waktu kita sampaikan. Nah oleh karena itu pada saat bayi keluar, jalan-jalan bayi lahir, rohani sudah ada. Nah itulah yang kemudian ditempa oleh Tuhan, semoga kembali, semoga kembali. Maka masing-masing kita merasakan ada rohani itu. Maka kalau kita tanya, Bapak, bagaimana saya meyakini bahwa di dalam diri saya ada rohani yang datang daripada Tuhan tadi? Makanya diri kita nanti ada dua, yang datang dari kedua orang tua tubuh kita, dan ada yang datang langsung dari orang yang langsung dari Tuhan, tidak melalui perantara rohani tadi. Maka diri kita ada dua, diri yang berasal dari keturunan Adam, tubuh kita ini, dan diri yang berasal langsung dari Tuhan, rohani namanya. Nah, diri yang berasal dari keturunan Adam kembali ke tanah, diri yang berasal dari Tuhan tidak boleh kembali ke tanah. Karena kalau dia kembali ke tanah, berarti dia belum selamat, orang menyebutnya sebagai
gentayangan kemana-mana. Gitu. Maka beruntung Bapak Wisnu Subroto mendapatkan anak soleh Mas Agung. Jangan sombong ya Mas. Kemudian mengadakan acara mendoakan. Karena acara seperti ini bukan untuk Bapak Wisnu Subroto. Kalau beliau insya Allah sudah dapat pahala atas amal-amal yang beliau lakukan. Yang penting kita yang masih hidup itu hikmahnya apa? Karena boleh jadi kita yang juga akan didoakan nanti. Bisa besok, bisa lusa, bisa nanti, ditahlili juga, diyasini juga. Nah kita juga harus siap itu. Yang penting hikmah untuk kitanya bagaimana. Kalau untuk beliau, insya Allah sudah dapat pahalanya, sudah dapat ganjarannya. Sebesar apapun dosanya, kalau Rasul memberikan syafaat, semuanya beres gitu. Maka itulah rahasia kenapa kita tadi yasinan gitu. Maka dulu ustadz-ustadz menyampaikan sholawat ala tohar Rasulillah ala yasin habibillah. Apa maksudnya ala tohar Rasulillah ala yasin habibillah? Toha itu nama lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasin itu nama lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebut ala toha Rasulillah ala yasin habibillah. Maka kenapa kita yasinan? Agar yang punya nama si Yasin tadi menyelamatkan bapaknya Mas Agung. Maka kita tidak membaca Baqarahan. Kalau kita membaca Baqarahan nanti kerbau yang menyelamatkan. Karena Baqarah artinya kerbau atau sapi. Maka yang dibaca adalah Yasinan. Yasinan dalam arti semoga si Yasin yang diterangkan oleh 83 ayat itu menyelamatkan ruh yang kita doakan dengan pembacaan Yasin tadi. Makanya Yasin itu nama lain beliau. Maka dulu di pesantren ada sholawat yang berbunyi ala toha Rasulillah ala Yasin habib. Betul ya? Ingat nggak? Ala toha Rasulillah ala Yasin habibillah. Nah itu maksudnya si Toha itu nama lain Muhammad. Nama Muhammad itu ada 1000. Nanti kapan-kapan saya beritahu Mas Agung 1000 itu apa saja. 2 di antara. Kalau Muhammad kan yang kita kenal itu baru 1. Nanti ada 999 lagi nama lain beliau. 2 di antaranya Toha, 1 Yasin. Maka ketika kita sebut Yasin itu memanggil nama beliau. Maka hati-hati. Sekarang nggak boleh sembarangan lagi. Hanya oleh tafsir Yasin wallahu a'lam bimuradihi, Yasin hanya Allah yang tahu. Nah gitu kalau kita baca terjemahannya. Kalau hanya Allah yang tahu, untuk apa Quran itu disampaikan? Ada yang tahu, tapi tidak semua orang diberitahu. Nah, begitu rumusnya. Nah ini salah satunya saya beritahu. Makanya hati-hati. Makanya dulu saya diberitahu, Pak Fajar itu ada orang yang sakaratul maut Pak, tetangga saya. Terus kenapa? Tolong dibacakan surat Yasin Pak. Loh, kalau nanti saya bacakan surat Yasin, itu malah mengganggu dia yang sakaratul maut. Kalau dia tidak tahu hakikat Yasin yang dia baca. Maka ketika ada orang sakaratul maut dibacakan surat Yasin, itu bukan bacaannya yang menyelamatkan dia, tapi si Yasin yang diterangkan oleh bacaan itu yang menyelamatkan dia. Bisa ya dipahami kalimat ini ya? Saya ulangi ya. Jadi kalau ada orang sakaratul maut kemudian dibacakan surat Yasin, bukan bacaannya surat Yasin yang menyelamatkan dia. Bacaan tidak bisa menyelamatkan dia. Yang bisa menyelamatkan dia adalah Yasin yang diterangkan oleh bacaan itu yang menyelamatkan dia. Kalau Fajar ditulis di atas kertas itu keterangan Fajar. Tulisan Fajar di atas kertas tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan Fajar yang punya tulisan di atas kertas itu. Gimana Mas Agung? Ini ada kertas ya, ada kertas. Tulisannya Agung. Bisa nggak tulisan Agung menyelamatkan di atas kertas? Tidak bisa. Wong itu benda mati bisa rusak. Yang bisa menyelamatkan siapa? Ya Agungnya yang punya nama tadi. Maka tulisan Yasin di atas kertas nggak bisa menyelamatkan wong ini tulisan. Yang bisa yang punya nama Yasin itu yang bisa menyelamatkan. Nah Anda cari itu. Kalau belum jumpa, nah nanti pengajian berikutnya. Ini ada sertifikat tanah. Ada tulisan sertifikat tanah. Ini hanya keterangan tentang sertifikat tanah. Tapi tanah tidak ada di dalam sertifikat tanah. Nah, yang harus kita cari jangan hanya sertifikat tanah, tapi tanah yang diterangkan oleh sertifikat tanah itu. Sama juga Quran 30 juz ini keterangan semua. Maka hendaknya kita mencari yang diterangkan oleh 30 juz itu. Maka muncul kalimat
30 juz itu keterangan, cari barang yang diterangkan oleh keterangan 30 juz itu. Ruh keterangannya ada di situ. Muhammad keterangannya ada di situ. Baitullah keterangannya ada di situ. Nah, Anda cari yang diterangkan oleh 30 juz itu. Nah, itu baru berkata atas benda, tidak berkata atas kata-kata. Ruh kan keterangannya ada di sini, tapi ruh yang diterangkan itu di mana sekarang? Nah, sekarang masing-masing tersimpan di dalam dada kita sendiri-sendiri. Maka pertanyaan mendasarnya adalah dari mana ruh itu, sedang di mana ruh itu, dan mau kemana ruh itu. Ini pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali. Beliau bertanya tapi beliau sendiri tidak bisa menjawab pertanyaannya. Ruh itu dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini, selesai hidup kita. Nah, ruh itu dari mana? Tentu dari Tuhan. Memang dari Tuhan, tapi di mana tempatnya sebelum ditiupkan ke dalam tubuh kita masing-masing. Maka tubuh kita itu lahirnya berbeda. Saya tanggal 1, Mas Agung tanggal 2, yang lain tanggal 3. Tapi ruh itu sama ditiupkan Tuhan sekali kun fayakun. Maka tadi di penghujung surat Yasin ada kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun itu jadilah maka jadi. Diciptakan sekali kun maka jadilah sekali. Nah, itulah ruh semua yang sekarang dititipkan ke dalam jasad kita masing-masing. Maka semua ruh yang diciptakan Tuhan sekali kun jadinya. Sekali kun itu artinya sekali jadi. Baru kapan ditiupkan tergantung kapan janinnya diproses oleh kedua orang tua. Itu baru berbeda-beda. Maka ruh saya dengan ruhnya Mas Agung sama umurnya. Tubuhnya tidak sama. Jadi usia tubuh saya dengan usia tubuhnya Mas Agung berbeda lahirnya. Karena lahirnya tidak sama. Tapi ruh saya dengan ruh Mas Agung sama, ditiupkan Tuhan. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Yang berbeda itu jenis kelaminnya. Tapi manusianya di dalam dada kita sama, tidak laki-laki, tidak perempuan. Buktinya sama, saya bisa merasakan sedih, Mas Agung juga bisa merasakan sedih. Saya bisa merasakan bahagia, Mas Agung juga bisa merasakan bahagia. Saya bisa merasakan penderitaan, Mas Agung juga bisa merasakan penderitaan. Laki-laki dan perempuan sama bisa merasakan itu, artinya semua kita punya potensi yang sama dari Tuhan, yang membedakan adalah tubuh kita masing-masing. Yang merasakan itu hendaknya kembali, tubuh kembali ke tanah. Maka tubuh kembali ke tanah keturunan Adam, yang di dalam tubuh tidak boleh kembali ke tanah, karena dia bukan dari keturunan Nabi Adam. Sudah malam, keturunan Nabi Adam. Nah, oleh karena itu beliau tadi ketika diceritakan Mas Agung ya tentang proses wafatnya Pak Wisnu, jangan melihat tubuhnya beliau sekarang, tapi lihat semoga yang di dalam tubuh itu sudah selamat. Karena tubuh walaupun bagaimana hebatnya dia tidak akan bisa kembali kepada Tuhan. Dia akan kembali ke tanah karena asal usul tubuh dari tanah, angin, air, tanah, api. Maka itu jangan kita khawatirkan. Itu sudah ada tata pelaksanaannya. Tinggal bagaimana yang punya tubuh tadi semoga kembali ke haribaan Allah dan Rasulnya. Dan itu bisa kita doakan kapan saja dan di mana saja. Karena ruh itu absolut, dia tidak terbingkai oleh ruang dan waktu. Kapan saja bisa kita doakan, di mana saja bisa kita doakan. Karena yang kita doakan yang punya tubuh tadi. Maka begitu beliau wafat, ada 4 penata laksanaan sholat jenazah. Yang pertama, 4 penata laksanaan sholat jenazah itu, kalau Mas Agung ingat, yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati, yang keempat dikuburkan. Dari 4 penata laksanaan sholat jenazah ini, yang 3 untuk tubuh, yang 1 untuk ruh. Nah, mana yang 3 untuk tubuh? Dimandikan, itu untuk tubuhnya. Dikafani, juga untuk tubuhnya. Dikuburkan, juga untuk tubuhnya. Terus mana Pak yang untuk yang bagi tubuh? Terus yang untuk ruh itu yang mana? Hanya 1. Pada saat kita menyolatkan. Maka hati-hati. Saya wanti-wanti ya. Jangan sembarangan mensolat jenazahkan orang jika kita belum tahu pengalaman ilmunya. Karena Anda akan bertanggung jawab bagaimana yang punya tubuh tadi bisa kembali kepada Tuhan. Kalau belum punya pengetahuan tentang itu, lebih baik kita jadi makmum saja. Pak, semuanya belum tahu Pak, semuanya makmum Pak, nggak ada yang mau ngimami Pak. Nah, kalau sudah begitu apa boleh buat? Ini kan sudah hukum pengecualian. Ya sudah, kita maju.
Kenapa? Karena dari keempat penata laksanaan sholat jenazah tadi, yang sangat menentukan keselamatan rohani yang punya tubuh adalah sholat tadi. 4 kali takbir tadi. Makanya ada pertanyaan, Pak, kenapa sholat jenazah tidak ada rukuk sujudnya? Karena yang punya jenazah tidak lagi bertubuh. Karena tidak lagi bertubuh, maka tidak ada rukuk sujud. Kecuali kita. Maka Pak, kenapa saya kalau sembahyang harus ada rukuk sujud? Karena roh kamu masih bertubuh. Pak, boleh nggak saya sholat tidak pakai rukuk sujud? Boleh. Roh kamu dikeluarkan dulu dari tubuh. Biar disolati jenazah. Bisa diterima ya? Maka kita takbirnya 4 kali. Sholat itu artinya hubungan dalam bahasa Arab, maka mensolatkan jenazah itu artinya menghubungkan jenazah kepada Tuhannya. Dan kemudian kita takbir 4 kali. Nah, kalau kita menghubungkan yang punya jenazah kepada Tuhannya tidak tahu di mana tempat tetap Tuhan dan bagaimana cara menghubungkan yang punya jenazah kepada Tuhan, nah itu rasanya berat bagi yang mensolatkan dan lebih berat bagi yang disolati. Terus bagaimana Pak kalau sudah kadung Pak, sudah dimakamkan? Nah, bisa namanya sholat gaib. Makanya tadi kemarin Mas Agung cerita, Pak, kemarin gimana Mas Agung sholat jenazahnya Bapak? Ya sebagaimana sholat jenazah Pak, wong sudah diantar kemudian dimakamkan, barangkali disolat jenazahkan di Jakarta. Masih bisa nggak Pak saya mendoakan? Bisa, dengan sholat gaib namanya. Di sholat gaib itu mensolatkan beliau, mendoakan beliau agar kembali terhubung kepada Allah dan Rasulnya dengan 4 kali takbir tanpa ada jenazah di situ. Nah nanti Mas Agung kapan-kapan bisa sholat gaib sendiri, mendoakan beliau. Tapi pengetahuannya dulu harus didapat. Agar tidak Allah Akbar tidak sekedar qauli gitu, tapi betul-betul tahu hakikatnya kemana ketika takbir itu niatnya bagaimana. Karena melafatkan Allahu Akbar itu tidak mudah. Karena dalam sembahyang itu yang paling sulit adalah niat. Nah niat itu harus beserta takbir. Nah bukan niat sebelum takbir, tapi niat ketika takbir. Nah, kalau tidak niat ketika takbir, nanti tidak masuk niat di dalam kalimat takbir. Bukan usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, tidak. Tapi Allah, ucapan kaulinya, hatinya sengaja aku sembahyang waktu duhur, ditutup dengan kalimat Akbar. Nah itu nanti pelajaran tersendiri tentang bagaimana berniat dalam sholat loh ya. Ini kadang kita sembahyang lama, tapi pengetahuan tentang bagaimana memasukkan niat dalam takbir itu yang pengetahuannya barangkali nanti bisa kita musyawarahkan lagi. Karena niat itu rukun qalbi, bukan rukun qauli, sehingga dia harus dalam hati. Baru nanti dimasukkan dalam kalimat Allahu Akbar tadi. Nah, kondisi yang ketiga adalah kembali. Jadi kondisi mati tadi sudah kita sampaikan untuk binatang bukan untuk manusia. Kemudian yang kedua kondisi meninggal dunia. Nah, ruh yang meninggalkan dunia tubuhnya tadi, maka bagaimana kondisi yang ketiga? Kembali. Jadi ada kondisi mati untuk tubuh. Yang kedua kondisi meninggal untuk ruh yang meninggalkan tubuhnya tadi. Yang ketiga kondisi kembali. Yang kemudian dalam bahasa Arab disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang meninggal dunia belum tentu kembali. Maka yang kita doakan kepada Bapak Wisnu Subroto tidak sebatas wafat saja, tapi bisa kembali sehingga beliau mencapai martabat innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Nah tentu ini tidak semudah yang kita ucapkan, pengetahuannya perlu kita dapatkan, dan doa anak soleh tentu sangat membantu beliau. Apalagi kalau beliau masih punya wasiat atau punya amanat, nah itu harus dijalankan, dicari, mungkin masih punya tanggungan apa, yaitu diselesaikan oleh ahli warisnya. Nah, tentu kita akan juga mengikuti beliau entah kapan ya. Tentu harapan terakhir kita, beliau, semua keluarga, ibu, bapak, handetolan bisa berjumpa lagi dengan keturunan kita, dengan leluhur kita, dengan saudara kita, dengan suami istri kita masing-masing. Itulah yang dijanjikan dalam kitab Quran. Orang-orang yang beriman, kemudian keturunannya mengikutinya dalam keimanan, maka dia akan berjumpa lagi dengan surga, dengan keturunan dan keluarganya tadi. Itu harapan terakhir kami, Mas Agung, sesuai dengan tanda berakhirnya. Wajat ini kan tanda berakhirnya acara ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan singkat. Terakhir, kita berdoa bermohon bersama-sama. Tadi sudah dibacakan doa, insya Allah Bapak Wisnu Subroto
husnul khotimah, dan semoga menjadi umat Muhammad dan mendapat kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kepada Allah dan Rasul-Nya saya mohon ampun dan tobat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Waryani Fajarianto, SAI MAG. Kepada beliau kita ucapkan terima kasih. Hadirin yang terhormat, baik yang berhadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, acara selanjutnya adalah penutup. Namun sebelumnya, apabila kami dalam membawakan acara pada malam hari ini terdapat kekhilafan dan kesalahan kehadapan Allah dan Rasul-Nya, kami mohon ampun dan tobat. Dan kepada hadirin, khususnya kepada keluarga besar Ibu Hajah Rizwita Wisnu Subroto, kami mohon maaf. Dan juga kepada Ibu dan Bapak Ngadiono Utomo, kami mohon dimaafkan. Kepada seluruh keluarga besar, kami juga mohon maaf. Demikian pula kepada kakak beliau, adik beliau yang menyaksikan secara online maupun jajaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kolega dan sahabat handitulan almarhum Bapak Wisnu Subroto, kami mohon maaf. Demikianlah, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.